Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan persiapan OSN 2024 untuk OSP IPA SMP 2018 bagian yang kedua. Mudah-mudahan video ini bisa membantu bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman materi IPA khususnya fisika di SMP. Yuk kita langsung mulai. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2018 nomor 6 mengenai optik geometri. Seberkas sinar sejajar polikromatik datang pada muka pembias pertama, sebuah prisma sama sisi, dan keluar meninggalkan permukaan pembias kedua prisma tersebut. Keragaman panjang gelombang cahaya dalam sinar polikromatik ini menyebabkan berkas cahaya itu pada prisma akan mengalami peristiwa. Ada beberapa istilah ya yang ada di sini. Kita lihat dulu satu-satu ya. Jadi yang pertama astigmatisme atau silinder itu adalah kelainan dari pembiasan yang dilakukan oleh suatu lensa ya. Jadi sinar-sinar sejajar mestinya kan jatuh pada titik fokus saja, tetapi ini dibiaskannya tidak pada satu titik ya, agak menyebar, sehingga ini kita sebut sebagai cacat bayangan atau cacat astigmatisme ya. Kemudian untuk yang kedua, abrasi adalah distorsi yang berhubungan dengan astigmatisme ini ya. Kemudian kalau deviasi adalah sudut ya yang dibentuk ketika sinar monokromatik yang terdiri dari satu warna melewati pembias sudut prisma seperti ini ya. Dia dengan sudut pembias beta, maka di sini akan dibiaskan belok ke sini, di sini akan dibelokkan lagi, sehingga sinar yang datangnya ke sini arahnya setelah dilewatkan pada prisma dia ke sini, jadi akan mengalami pembelokan. Nah, ini disebut sebagai sudut deviasi. Kemudian untuk yang dispersi itu adalah peristiwa peruraian warna ya dari cahaya polikromatik melewati prisma hampir sama seperti ini, tapi karena ini terdiri dari beberapa panjang gelombang, maka pembiasannya juga terjadi tergantung pada indeks bias cahaya untuk panjang gelombang tersebut ya. Jadi dia akan dibiaskan dan bersesuaian dengan indeks biasnya, sehingga dia akan terurai seperti ini. Kalau sinar monokromatik ya hanya terdiri satu warna ya, pembiasannya seperti ini dan terjadi sudut simpangan ini aja. Tapi ketika sinar polikromatik dilewatkan, dia akan terurai jadi beberapa warna seperti ini. Sehingga untuk soal ini nomor 6, jawaban tepat adalah peristiwanya kita sebut sebagai dispersi ya. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2018 nomor 7 mengenai usaha dan energi. Sebuah helikopter menurunkan sebuah beban 500 kg secara vertikal dari ketinggian 20 meter sampai ke tanah ya. Helikopter mengerjakan gaya konstan 4 kN pada beban yang arahnya ke atas. Jika besar percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, maka usaha total yang dikerjakan pada benda adalah ya, saya coba gambarkan dulu. Ini ada benda ya, akan diturunkan dari ketinggian S ya ke bawah. Tinggi S ini adalah 20 meter oleh helikopter ya, sehingga nanti suatu saat sampai ke tanah. Nah, ternyata diturunkannya itu melewati sebuah mungkin tali ya. Jadi gaya berat ke bawah karena pengaruh gravitasi. Kemudian dia diturunkan secara perlahan-lahan menggunakan tali ya. Nah, jadi nanti dia bergerak ke bawah ya dengan kecepatan tertentu ya. Nah, sekarang bagaimana usaha yang dilakukan oleh atau yang dikerjakan pada benda ya. Kita tahu bahwa di sini di benda tersebut bekerja dua gaya ya, yaitu gaya berat dan tegangan tali. Berarti kita harus menghitung usahanya total, yaitu adalah usaha yang dilakukan oleh gaya berat dan oleh tegangan tali ya. Usaha sendiri kan mempunyai pengertian gaya kali perpindahan ya. Nah, sekarang usaha yang di sini, usaha totalnya ada dua, itu W oleh gaya berat dan oleh tegangan tali.
Gaya berat arahnya ke bawah ya, M kali G ya, 500 kali 10. Kemudian perpindahannya 20. Sementara arah tegangan tali ke atas. Dan perpindahannya ke bawah, berarti nanti usaha yang dilakukan oleh tegangan tali ini negatif. Seperti berikut ini ya. Jadi yang gaya berat positif 5000 ya, dari ini M kali G kali perpindahannya 20 ya. Dikurangi, nah tegangan talinya di sini 4 kN atau 4000 Newton dikali perpindahannya 20. Ini usahanya negatif karena berlawanan antara T dan S-nya. Jadi kalau kita hitung 5000 kali 20 100.000, 4000 kali 20 80.000. Jadi usaha totalnya adalah 20.000 Joule, atau kalau kita nyatakan dalam kilojoule kita bagi 1000 jadi 20 kilojoule. Dan jawaban untuk yang ini adalah yang A. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2018 nomor 8 mengenai optik geometri. Sebuah lensa konvergen dan sebuah cermin konvergen memiliki panjang fokus yang sama, yaitu f. Cermin itu dipasang di sebelah kiri lensa pada jarak 2f menghadap lensa. Sumbu cermin dan sumbu lensa berimpit. Jika bayangan akhir sebuah benda terbentuk di sebelah kanan lensa pada jarak f dari lensa, maka benda itu harus diletakkan berapa jauh dari cermin atau berapa jauh dari lensa ya. Oke, coba kita lihat dulu dari cermin konvergen dan lensa konvergen ya. Jadi cermin konvergen itu cermin yang memusatkan cahaya yang datang. Jadi kalau sinar sejajar dia akan dipusatkan di sini. Berarti cermin cekung itu mengumpulkan cahaya, maka cermin cekung disebut juga cermin konvergen. Kemudian bagaimana dengan lensa? Lensa ketika sinar sejajar datang pada lensa cembung akan difokuskan di satu titik ini ya. Berarti mengumpulkan cahaya, maka lensa cembung juga disebut sebagai lensa konvergen. Nah, di sini kita lihat atau kita coba gambarkan dulu bayangan terbentuk dan sistem cermin dan lensa seperti apa sesuai dengan soal ini. Nah, kalau kita gambarkan, cermin ada di sebelah kiri, pada jarak 2 fokus dari cermin ada lensa, dan bayangan ada di sebelah kanan lensa sejauh f seperti ini ya. Jadi dari sini ke sini 2 fokus, berarti ini setengahnya 1f ya. Ini fokus cermin dan juga fokus lensa. Jadi di titik tersebut itu adalah fokus bagi cermin dan fokus juga bagi lensa berimpit. Ini adalah pusat kelengkungan cermin dan juga pusat optik dari lensanya. Kita sebut M. Kemudian bayangan terbentuk pada jarak f. Ini fokus juga ya. Karena lensa itu punya 2 fokus, ada aktif dan pasif. Tergantung pada arah datang sinar. Nah, sekarang kita lihat ini adalah bayangan ya. Jadi bayangan itu kan terbentuk dari sinar bias oleh lensa. Nah, sinar bias lensa itu datang dari cermin ya, cermin dari cahaya luar ya. Jadi kira-kira seperti ini. Ini sinar biasnya supaya bayangan di sini terbentuk. Berarti sinar ini datang dari mana? Dari cermin ini. Sinar dari sini dari mana? Datang dari sebelah kanan berarti ya. Jadi artinya ada sinar yang datang dari sini menuju cermin, kemudian dipantulkan melewati lensa dan terbentuk sinar bias, dan inilah bayangannya ya. Berarti kita harus menggambar satu sinar lagi ya dengan ini adalah bayangan. Jadi sinar biasnya saya pilih yang sejajar. Berarti sinar sejajar ini datang dari mana? Dari sinar yang melewati fokus ini ya. Jadi sinar pantul dari cermin itu melewati fokus dan menuju sinar ini ya. Seperti ini. Nah, ini datang dari mana sinar yang melewati fokus? Berarti sinar datangnya dari sebelah kanan dan sejajar sumbu utama. Kira-kira sinarnya seperti ini. Ini sinar datang ya. Ini sinar datang, ini juga sinar datang ya. Artinya sinar datang itu adalah tempat datangnya dari benda ya. Jadi ini adalah letak bendanya ada di sini, titik potong ini. Ya, jadi kalau saya gambar, ini sinar datangnya dan ini adalah letak bendanya ya. Titik
bendanya. Artinya bendanya terletak di situ seperti ini. Nah, di sini kelihatan bahwa jarak benda ya itu ada di jarak F dari cerminnya. Jadi di titik fokus cermin itu betul jawabannya ya. Jadi jawaban yang ini adalah B ya. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2018 nomor 9 mengenai efek Doppler. Sebuah sumber gelombang memancarkan gelombang dengan panjang gelombang lambda. Satu gelombang diikuti oleh gelombang berikutnya tiap kali dalam selang waktu tau. Jika sumber itu bergerak konstan dengan kelajuan 1/10 cepat rambat gelombang menjauhi penerima yang diam, maka panjang gelombang dan periode gelombang menurut penerima adalah ya. Jadi ini panjang gelombang dan periodenya menurut pengamat ya. Oke, sekarang kita coba gambarkan dulu. Misalkan di sini ada sumber bunyi S ya, menghasilkan bunyi, dan bunyi kita merambat secara sferis ke segala arah. Ke segala arah, ke kanan, ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Jadi gelombangnya akan berjalan seperti ini ya. Dan kita melihat bahwa jarak antara dua muka gelombang kita sebut sebagai panjang gelombang untuk pengamat dimanapun pasti sama. Artinya ketika sumber bunyi diam, pengamat diam, maka pengamat akan mendapatkan panjang gelombang yang sama persis dengan sumber bunyi. Begitu juga dengan frekuensi dan periode. Nah, bagaimana ketika sumber bunyi bergerak dan pengamat diam seperti ini? Di sini saya pilih sumber bunyinya menjauhi pengamat yang kanan ini ya. Berarti kalau ada pengamat sebelah kiri, dia mendekati pengamat yang sebelah kiri. Karena di sini kasusnya menjauhi pengamat, jadi kita akan fokus di pengamat yang ini. Jadi gelombang dipancarkan itu karena sumber bunyinya bergerak, maka akan ada perubahan panjang gelombang yang akan diamati oleh pengamat. Ya, kalau misalnya pengamatnya sebelah kiri, berarti nanti panjang gelombangnya jadi lebih pendek. Tapi ketika pengamatnya sebelah kanan, panjang gelombang yang akan diterima itu jadi lebih panjang. Ya, karena pengaruh gerak sumber bunyi. Nah, sekarang bagaimana kita akan menghitung panjang gelombang pengamat yang kanan ini ya. Jadi panjang gelombang pengamat itu sebenarnya adalah seperti yang ini ya. Cuma ditambah dengan kecepatan dari sumber bunyi dikali dengan periode ya, ini panjang gelombang yang akan diterima oleh pengamat. Di sini periodenya sama, berarti kita keluarkan ya, V tambah Vs dikali T, tapi T itu kan 1/F. Sehingga panjang gelombang yang diterima oleh pengamat yaitu ini. Untuk kasus ini Vs-nya itu adalah 1/10 V ya, kita isikan 1/10 V. Jadi nanti ini sama nih, jadi 11/10, nanti V dibagi F-nya itu adalah lambda sumber ya. Jadi lambda yang diterima oleh pengamat ya 1,1 lambda. Baik, sekarang kita akan menentukan periode dari gelombang yang diterima oleh pengamat ini. Periode adalah panjang gelombang dibagi dengan kecepatan. Tentu saja lambdanya adalah yang ini 1,1 lambda, dan V-nya adalah kecepatan dari gelombang. Yang di kasus ini keduanya sama sebenarnya. Bukan panjang gelombang, jadi panjang gelombangnya akan beda tapi kecepatannya yang sama. Jadi kalau kita substitusi 1,1 lambda dibagi dengan V. Dan kita ingat nilai lambda bagi V ini tidak lain adalah periode sumber bunyi, yang itu tidak lain adalah tau ini. Jadi TP-nya adalah 1,1 T atau 1,1 tau. Dari jawaban ini kita tidak melihat jawaban yang tepat di pilihan. Mungkin ada yang punya pendapat lain. Untuk itu silahkan tulis di komentar untuk soal ini ya. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2018 nomor 10 mengenai getaran. Sebuah beban yang masanya 125 gram digantungkan pada ujung bawah pegas yang tergantung secara vertikal kemudian digetarkan. Sedangkan sebuah bola yang masanya 64 gram diikat dengan tali dan diayunkan menjadi sebuah ayunan sederhana. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat, konstanta gaya
pegas 1 Newton per meter dan frekuensi ayunan sederhana sama dengan frekuensi getaran pegas, maka panjang tali ayunan itu adalah, ya baik, untuk mengerti ini mari kita lihat dulu sistem pegas dan bandul sederhana ya. Jadi seperti ini ada pegas, digantungkan massa, kemudian turun, dan ini adalah posisi dalam keadaan setimbang. Kemudian pegas ini ditarik sejauh A ya, maka dia akan bergerak harmonik sederhana atau bergetar. Untuk sistem bandul sederhana itu adalah benda yang digantung sama tali, kemudian disimpangkan sejauh sudut tertentu dan dilepaskan, maka dia akan bergerak harmonik sederhana juga ya, bergerak bolak-balik atau bergetar. Nah, frekuensinya masing-masing adalah sebagai berikut ya. Jadi untuk sistem pegas, F sama dengan 1/2 pi kali akar K per M. Jadi yang mempengaruhi frekuensi pegas itu adalah konstanta dan massa pegas yang digantung ya. Nah, bagaimana dengan bandul? Frekuensi ayunan bandul adalah F sama dengan 1/2 pi kali akar G per L. Di sini G itu adalah percepatan gravitasi dan L panjang tali. Jadi massa bola yang diikat oleh tali ini tidak mempengaruhi frekuensi. Tapi kalau ini massa di sini mempengaruhi ya frekuensi untuk sistem pegas. Nilai ini dengan ini sama. Kalau kita lihat secara matematis berarti bilangan di dalam akarnya harus sama. Ya, kita mulai dari situ ya. Jadi saya tuliskan K per M sama dengan G per L. Tapi ingat di sini M-nya adalah massa dari beban yang ini ya, bukan yang 64 gram. Jadi kalau kita ubah L sama dengan mg dibagi K dan M-nya kita masukkan 0,125 kali 10 dibagi dengan K-nya 1 ya. 0,125 kali 10 ya 1,25. Jadi jawaban yang benar itu sebenarnya 1,25. Di sini tampaknya nggak ada, tapi ada angka 64, sepertinya M yang ini yang bola tadi ya. Padahal tidak benar itu. Yang benar itu adalah massa dari pegasnya. Demikian pembahasan OSP IPA SMP 2018 bagian kedua ini. Nantikan ya video pembahasan selanjutnya mengenai OSN IPA khususnya fisika. Jangan lupa untuk subscribe, share, komen, dan nyalakan notifikasi supaya video-video terbaru kamu dapatkan. Sampai di sini, sekian dan terima kasih ya.